Ternyata gini rasanya 12 jam berpetualang bareng Redmi Note 14 Pro 5G. Deg-degan, Pak. Karena ini pertama kalinya gua bawa HP baru dan diandelin langsung buat navigasi. Dari Bogor sampai Pantai Indah Kapuk pakai transportasi umum alias pakai KRL dan Jaklingko nih. Alias gua ngandelin banget GPS-nya, koneksi internetnya, sampai pindah-pindah apps karena gua butuh buat posting sosmed juga. Ya namanya juga eksperimen seharian ya. Ada banyak hal yang bikin gue happy tapi kesel secara bersamaan pas pakai si HP ini. Dan biar lebih seru lagi, gue bakal spill sedikit kostumisasi dari Hyper OS ala Getizen. Jadi gini ceritanya. Tapi sebelum itu gue pengen bilang selamat datang untuk yang pertama kali mampir ke channel Getizen Indonesia. Di sini lu akan menemukan berbagai konten yang berhubungan dengan produktivitas gadget dan dibahas dari sudut pandang penggunaan sehari-hari atau daily usage ya. Jadi kalau kalian suka dengan channel tech yang seperti ini, bisa support kami dengan subscribe ya. Satu klik yang kalian lakukan itu sangat berarti buat Getizen Indonesia. Dan terima kasih juga buat Xiaomi Indonesia yang udah memberikan kesempatan buat Getizen untuk menguji Redmi Note 14 Pro 5G. Di video ini pembahasannya akan bersifat subjektif ya, jadi berdasarkan apa yang gua alami selama 1 hari. Untuk informasi lengkap soal Redmi Note 14 Pro 5G, lu bisa cekin aja di kolom deskripsi. Kita mulai jam 10:24, baterai ada di 93%. Nah, hal pertama yang langsung gue lakuin saat ada di dalam KRL itu atur navigasi ke Pantai Indah Kapuk. Yang mana gue jujur kaget ya, karena durasi yang dibutuhin itu hampir 3 jam cuy. Bahkan sekarang ini sampai 4 jam lebih. Dan gue baru tahu juga hari ini, ternyata gue dibikin ribet ya sama Google Maps. Karena sebenarnya pas waktu gua ada di sana ya, itu transitnya 2 kali pakai Jaklingko. Padahal bisa pakai Transjakarta dari stasiun kota. Aduh ya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja pengalaman jadi Dora di Explorer. Nah, selama perjalanan di KRL, hal yang gua pantau juga adalah seberapa cepat dan akurat GPS-nya ngikutin lokasi realnya gua. Dan hasilnya ini gua happy ya. Gua pantau track selama perjalanan tuh titik gua melaju dengan benar gitu tanpa mental kesana sini. Soal akurasi titiknya sendiri, gue ngerasa ada sedikit perbedaan ya. Misalkan pas nyampe ke stasiun Citayam, ini posisi gue kudunya agak naik dikit gitu ya, karena gue ada di gerbong tengah nih. Tapi nggak apa-apa, setidaknya gue itu tahu lagi ada di mana posisinya gitu. Dan kisarannya itu sekitar 20 meter lah untuk toleransi si GPS-nya itu. Nah, hal kedua yang gue uji juga itu seberapa bagus koneksi internet saat KRL-nya itu melaju dengan cepat ya. Karena sebelumnya ini gue pakai MiFi dan internetnya meninggal cuy ya, karena sinyalnya tuh kayak kejar-kejaran gitu sama si KRL-nya, jadi kagak dapet internet lah ya. Tapi di sini itu aman ya, gue bisa sosmedan dengan lancar dan nonton YouTube juga bufferingnya cepet gitu. Gue test speed juga nih itu nembus ke 50 megabit per second dengan ping yang lumayan kenceng di 20-an sampai 30 millisecond. By the way, ini gue pakai kartu XL ya, dan lokasi testing yang ada di video itu ada di kawasan Citayam ke Depok atau lebih lagi ya, kawasan situ lah. Oke, lanjut dari KRL, gua naik Jaklingko nih, yang mana di situ gua baru tahu ada aktivitas estafet ya. Karena orang yang duduk paling deket sama si supir atau di belakang si supirnya itu biasanya bakal diminta tolong untuk tap e-money dan balikin ke pemilik. Jadi kalau misalkan gua ada di situ, gua harus kayak minta, terus kayak tap lagi, kasih lagi dan sebagainya. Ternyata agak sulit cuy dari Bogor ke Pik kalau pakai transportasi umum, karena gua itu berhenti di KRL yang Jayakarta, nembus lagi pakai Jaklingko. Nah, sekarang ini turun ada di kawasan Mall Fluid ya, Fluid 1. Nah, ini sebenarnya tembus lagi pakai Jaklingko lagi kalau nggak salah. Tapi karena gue buru-buru nih, jadi gue pakai ojek online dulu buat nyampe ke lokasi, ke Pik ya. Nah, ini jadinya gue pakai taksi online ya, biar bisa ngadem dikit dan sekalian istirahat. Nah, di perjalanan gue juga beli paket internet XL nih, karena ternyata apes banget itu kuotanya udah habis. Jadi gue tethering dulu dari Finex dan belanja paket internet langsung dari si Redmi-nya. Nah, transaksi antar aplikasi di sini itu satset ya, kayak perpindahan antara MyXL ke ShopeePay dan balik lagi ke MyXL itu cepet. Sempet ada momen login juga ke ShopeePay dan di HP-nya itu bisa
auto isi pin gitu loh. Jadi dari SMS itu bisa langsung masuk ke aplikasinya. Gue nggak tahu namanya apa, lupa gue. Ya intinya memudahkan lah urusan perloginan yang pakai verification jenis kayak begini. Oke, sekarang ada di jam 2:16, sisa baterai ada di 56%. Ini lumayan boros ya, jadi dari pagi tadi gue pakai jam 10 itu sekitar 90%, sekarang udah kemakan 40-an lebih. Jadi gue nggak tahu nih apakah bisa tahan sampai malam atau enggak. Nah by the way, gue dapet sinyal 5G, ini gue lagi ada di peak ya, dan gue internetan di sini mantap sekali ya. Jadi ini HP kalau misalkan buat internetan, buat tadi GPS ya di kereta, buat apa lagi? Navigasi dan segala macam, ya pokoknya berhubungan dengan koneksi itu mantap. Nah pas ketemuan sama temen, gue juga sekalian nyoba-nyoba buat pindah data dari Find X ke Redmi pakai si Quick Share dan nyoba juga buat posting di sosmed. Awalnya sih sebenarnya oke-oke aja ya pas mau posting IG Story, tapi setelah IG Story yang kesekian itu malah ngebug cuy ya. Jadi mode editing story-nya tuh kayak kosongan gitu, gelap di bagian atas sama bawahnya nggak ada apa-apa. Nah di sela-sela hari itu gue juga testing buat foto dan video di sekitaran Pantai Indah Kapuk, dan untuk impresi pertama menurut gue karakter foto di Redmi Note 14 Pro 5G ini ngejar ke kontras yang pekat ya. Ingat sama 14T yang fight gelap-gelap gitu? Nah, kira-kira dibawa juga ke HP ini. Berasanya memang bagus ya, tapi di kondisi tertentu, misalkan kalau ketemu foto buat makanan, itu nggak cocok cuy. Apalagi Xiaomi tuh demen ya bikin kamera yang motret close up, hasilnya jadi kayak begini pak, sisinya ngeblur gitu. Area fokusnya kayak terlalu sempit. Yang paham mungkin bisa jelasin nih, ini efek dari hardware atau efek dari software ya. Nah, jadi cakepnya di sini itu motret objek yang lebih gede nih, misalkan gedung atau photo of the day gua itu jepretan kereta yang satu ini. Tone warnanya ini demen banget sih gua, kelihatan dramatis dan detailnya juga dapet. Ultrawide-nya sendiri ini agak beda ya, kemungkinan karena sensor yang lebih kecil, cahaya yang ditangkap juga lebih sedikit. Jadi jatuhnya bukan vibe dark tapi under exposure. Yang mana menurut gua ini bakal lebih bagus kalau di-adjust lagi si exposure-nya sedikit. Sedangkan hasil foto selfie-nya ini tidak disangka-sangka bagus ya. Ini karakternya mirip kayak di kamera utama, balance-nya dia dapet di sensor 20 megapiksel dan kontrasnya juga pekat. Oke, ini adalah pengetesan buat selfie-nya video recording. Gue pakai di 1080 30 fps, 60 fps-nya, tapi ini gue pakai 30 karena nanti diuploadnya ke 30 fps. Dan ini gue sambil jalan ya di kawasan Peak. Ini sampingnya Fresh Market. Buat selfie-nya ini ternyata oke juga loh. Dan pas gue jalan kayak gini, stabilnya mantap ya. Oke, kita coba cek buat kamera utamanya kayak gimana nih. Nah, kalau ini pengetesan buat kamera utamanya ya, di 4K 30 fps, gue nggak bisa ganti ke ultrawide ya, karena di ultrawide ini resolusinya mentok ke 1080. Jadi kalau mau 4K ya pilihannya antara kamera utama atau ya digital zoom gitu. Nah, zoomnya ini bisa sampai 6 kali, ya. Ini di 6 kali, kita balik lagi ke 1 kali kayak gini. Oke, sebelum lanjut ke cerita terakhir, gue mau spill kostumisasi apa aja yang penting buat lu atur di Redmi Note 14 Pro 5G ya, biar bisa memaksimalkan penggunaan sehari-hari. Pertama, karena gue suka banget sama Do Not Disturb ya, jadi notifikasi ini perlu dirombak ulang pak ya. Di HyperOS ini apa ya, lebay banget pak notifnya, terutama di Mi Video yang nongol mulu, astaga. Akhirnya gue matiin notifikasi yang gak penting dengan cara klik icon ini dan tinggal pilih aplikasi apa yang mau dimatiin. Dia nggak bakal nongol lagi tuh di notifikasi abis lu matiin. Nah, hal kedua masih soal Mi Video. Ada dendam pribadi kayaknya gue ya sama aplikasi satu ini. Karena tiap kali gue kelar nonton video di galeri ya, bahkan yang gue shoot sendiri, itu pasti muncul yang kayak beginian. Dan ini ganggu banget. Tapi cara matiinnya gampang nih pak. Lu tinggal masuk aja ke Manage Apps, cari Mi Video, dan pencet Disable. Udah, sesimpel itu. Masalahnya selesai, nggak akan lagi muncul Mi Video di galeri. Nah, karena versi Pro 5G ini sekarang dibikin layarnya lengkung ya, jadi harus kita maksimalkan nih dengan munculin sidebar. Nah, ini mengingatkan gue sama Galaxy S10 Plus yang curve juga nih di bagian sampingnya, dan mantap tuh buat swipe menu dari samping. Tapi gunanya buat apa nih bang? Nah, kalau misalkan gue sendiri ini biar lebih cepet aja untuk akses aplikasi. Misalkan gue mau buka Maps atau aplikasi berbayar, itu tinggal swipe pencet sekali gitu ya. Lanjut buat yang suka pakai HP-nya dengan satu tangan, lu bisa nyalain mode one-handed mode.
Nah, ini memudahkan supaya lu bisa ngejangkau area di bagian atas layarnya ini dengan satu tangan doang ya. Satu jari doang si jempol tuh. Nah, cara nyalainnya juga gampang. Lu tinggal masuk ke setting, terus pilih yang one-handed mode. Nah, di situ ada toggle-nya, lu tinggal nyalain aja. Nah, settingan terakhir ini menurut gua agak unik ya, dan lucu sebenarnya. Karena kalau lu mau kasih HP ini ke orang tua, ternyata ada mode yang namanya Light nih. Jadi interface-nya itu bakal jadi serba gede, entah itu ikonnya atau teksnya. Dan ada juga Dynamic Themes yang banyak banget disediain di Theme Store Xiaomi. Jadi itu tema yang bergerak gitu ya. Lu bisa beli ataupun lu juga bisa cobain yang gratisan. Nah, ini masih segelintir dari settingan HP Redmi ya yang gua atur. Kalau lu pengen versi lengkapnya, lu bisa request aja di kolom komentar. Kalau ada 10 orang aja yang request, nanti gua bikinin video lanjutannya. Nah, ngomongin soal penggunaan HP-nya, selama seharian gua pakai Redmi buat sosmedan, foto-foto, sampai payment, itu berjalan dengan baik ya. Memang gua nggak bisa bilang nggak ada lag sama sekali, karena kalau misalkan gua lock lama ya si HP-nya, dia itu pas masuk ke home screen kayak mikir ulang gitu, sekian detik lah. Dan buat game sendiri, ini gua ngetes ada 2 ya, Mobile Legends, bisa kita atur ke settingan Ultra 90 FPS atau Super, dengan rata-rata frame rate di 71 FPS. Dan Wuthering Wave, ini di settingan rekomendasinya, balanced, dan gue atur ke 60 fps juga, itu dapat rata-rata di 31 fps. Nah, tapi menurut gue yang bikin greget adalah HyperOS-nya sendiri nih, karena versinya di sini itu masih HyperOS 1, yang kodenya nih, ini nih, ya saat gue syuting video ini masih HyperOS 1. Sedangkan Pocopet udah kebagian HyperOS 2 duluan cuy. Lah ini Redmi Note 14 Pro 5G malah belum dapat. Bagaimana ini ya? Mungkin Xiaomi masih menyempurnakan HyperOS 2 di HP ini. Gue tidak tahu, kita tunggu aja update-nya. Dan buat lo yang di masa depan nih udah kebagian buat icip HyperOS 2 di Redmi Note 14, boleh banget buat spill experience-nya di kolom komentar. Oke, sekarang udah jam 9:24. Udah malam banget, hampir 12 jam gue pakai si Redmi Note 14 Pro, dan ini baterainya udah dikit banget ya, udah sisa di bawah 20%, kayaknya 18 atau 17%. Si battery savernya itu udah muncul secara otomatis pas dia nyentuh di 20% tadi. Ya, itulah seharian oke sih, masih bisa pakai untuk 12 jam ya, asalkan nggak intensif banget pemakaiannya gitu ya. Oke lah, udah mau masuk. Nah, sampai di rumah hal terakhir yang gue lakuin adalah charging pakai charger bawaannya yang 45 watt. Ngecas dari kapasitas baterai 4% ke 90% itu dalam waktu sekitar 1 jam. Jadi gue tinggal beres-beres dan mandi itu udah kelar. Intinya selama 12 jam lebih bareng Redmi Note 14 Pro 5G, gue ngerasa HP ini bisa diandelin buat kebutuhan penting kayak navigasi dari Bogor ke Pantai Indah Kapuk, internetan juga lancar, nggak nge-lag di KRL, gonta-ganti aplikasi juga berasa mulus, sampai urusan payment juga prosesnya sat-set. Sayangnya pas mau posting Instagram Story nih memang agak rese ya, karena gua rasa memang belum optimize nih si Redmi Note 14 series dengan Instagramnya. Karena HP-nya sendiri ini kan baru launching ya, jadi perlu di-update lagi lah ke depannya. Notifikasi HyperOS sendiri ini rame banget asli ya, pusing liatnya. Harus dimatiin manual dulu baru berasa nyaman. Dan ada baiknya kalau aplikasi Mi Video itu dibikin gak seagresif ini sih. Mungkin bisa dikasih pilihan ke pengguna pas buka videonya, kayak via galeri atau via Mi Video gitu ya. Jadi ada opsi aja tergantung dengan selera masing-masing atau kebutuhan masing-masing. Karena kalau dijejelin kayak gini, ujung-ujungnya juga dimatiin gitu. Jadinya apa ya, sayang. Tapi gimana menurut lu soal Redmi Note 14 Pro 5G? Apakah ini HP 4-5 jutaan terbaik saat ini? Tulis di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Redmi Note 14 Pro. Ini pilihan Redmi Note yang paling apa ya, paling pas gitu ya menurut